Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum Allah meliputi segenap makhluk alam semesta. Hukum Allah bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tapi merupakan bagian integral dari akidah. Akidah tentang Allah yang menciptakan alam semesta, mengaturnya, memeliharanya, dan menjaganya sehingga segala makhluk itu menjalani kehidupannya masing-masing dengan baik dan melakukan fungsinya masing-masing dengan baik dan melakukan fungsinya masing-masing dengan tertib. Hukum Allah yang bebas dari kesalahan itu memperoleh sumber utamanya dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diwahyukan kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum Islam pertama-tama mempertimbangkan hak-hak masyarakat. Disinilah hak-hak masyarakat Indonesia tidak dipenuhi karena sebagai korban banjir akibat kesalahan dalam mengelola rahmatnya, yaitu hujan. Ayat kauliyah dan ayat kauniyah, dua-duanya hukum Allah. Allah menggunakan dua sandi besar dalam menunjukkan kekuasaannya. Kedua sandi tersebut adalah sandi kauliyah dan sandi kauniyah. Sandi kauliyah dapat dilihat dengan mempelajari Al-Quran, sedangkan sandi kauniyah dipelajari dengan mencermati setiap fenomena yang ada di sekitar kita, baik peristiwa alam maupun kejadian sosial. Karena kedua sandi tersebut berakar pada suatu zat yang sama, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara keduanya tidak boleh ada yang saling bertentangan. Jika ditemukan adanya pertentangan antara Quran sebagai ayat qauliyah dan peristiwa alam sebagai ayat kauniyah, pasti salah satunya ada yang salah. Dengan demikian, untuk menguji kebenaran ajaran suatu agama, kita dapat mengkonfrontirkan kitab agama tersebut dengan ayat-ayat kauniyah atau kejadian alam sosial yang terjadi di sekitar kita. Rumus pembuktiannya sebagai berikut. Jika ditemukan adanya pertentangan antara Quran sebagai ayat qauliyah dan peristiwa alam sebagai ayat kauniyah, pasti salah satunya ada yang salah. Firman-Nya pasti cocok dengan ciptaannya. Inilah cara pembuktiannya. Qauliyah sama dengan peristiwa alam atau ayat kauniyah. Seperti cara pembuktian matematika, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi firman-Nya sama dengan ciptaannya, inilah yang benar. Firman-Nya bertentangan dengan ciptaannya, ini salah. Ini contoh pembuktiannya. Hukum terjadinya siang dan malam, ada 29 ayat. Ayat qauliyah atau firman Allah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran surat Ali Imran ayat 190. Nah, ayat kauniyahnya atau ilmu ilmiahnya, ilmu astronominya seperti ini.
Ini siang dan malam sudah terjadi selama 4,5 miliar tahun. Ini terbukti, jadi firman-Nya cocok dengan ciptaannya. Kemudian hukum iklim, Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 17. Dua tempat terbit matahari dan dua tempat terbenamnya ialah tempat dan terbenam matahari di waktu musim panas dan musim dingin. Nah, ini terbukti secara astronomi atau ilmu hidrologi. Ada dua musim, musim panas dan musim dingin. Nah, ini dua tempat tadi di 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Jadi kalau ada di selatan itu musim dingin, kalau di utara itu musim panas. Ini adalah undangan sebagai penyaji seminar saya di NTT 15 Mei 2015 diundang oleh Balai Besar Bendungan. Ini sertifikatnya waktu saya seminar Nasional Bendungan Besar 2015 dengan judul Solusi Banjir Jakarta, Simpanlah Hujan Mencegah Banjir. Inilah dokumentasi sewaktu saya seminar nasional di NTT tahun 2015 dengan judul makalah saya Solusi Banjir Jakarta, Simpanlah Hujan untuk Mencegah Banjir. Untuk selanjutnya Pak Joko Suryanto, dipersilakan. Ya, silakan. Ada baiknya Bapak memperkenalkan diri juga sedikit. Terima kasih Pak Moderator. Nama saya Joko Suryanto. Saya pensiunan PU juga tahun 2013 di Provinsi Banten. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami langsung saja karena hanya 10 menit. Kami akan menyampaikan makalah saya dengan judul Solusi Banjir Jakarta, Simpanlah Hujan untuk Mencegah Banjir dan Kekeringan. Hujan harus disimpan tersebut. Pemahaman saya berdasarkan Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 17 yang telah saya pahami di tahun 2012 dan pertama saya sosialisasikan melalui seminar nasional di NTT tersebut. Inilah firman-Nya, Ar-Ra'd ayat 17. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Nah, seperti ini terjadinya kalau sedang turun hujan, ada buih. Nah, buih ini akan hilang. Nanti saya lanjutkan firman-Nya, dan ini juga ada air. Jadi ini firman-Nya sama dengan ciptaannya adalah benar. Jadi firman ini terbukti sama dengan ciptaannya. Kalau hujan turun seperti ini. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan.
Nah, seperti ini, buih ini akan hilang. Ini batil, dan yang bermanfaat masih tetap di bumi, yaitu air yang meresap. Jadi cocok ini firman-Nya dengan ciptaannya, dengan ilmu hidrologinya, seperti itu. Kemudian saya tambahkan dengan firman berikutnya, dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 43. Ini tafsir Indonesia, Departemen Agama, surat Al-Ankabut 43 tadi. Demikianlah Allah mengumpamakan sesuatu perumpamaan bagi manusia. Hanya orang berakalah yang dapat memikirkan perumpamaan tersebut. Sengaja Allah mengambil laba-laba sebagai perumpamaan, karena itu barangkali yang mudah bagi mereka untuk memahaminya. Selain dari itu, juga dimaksudkan untuk menerangkan segala keraguan mereka selama ini. Bagi orang yang selalu menggunakan hati dan pikirannya, dan bagi ahli-ahli ilmu pengetahuan, pastilah dapat memahami perumpamaan seperti tersebut, dan akan semakin banyak mengetahui rahasia-rahasia Allah yang terkandung dalam ayat-ayatnya. Nah, ini oleh saya, ahli hidrologi, saya pahami seperti tadi animasi dan pemahamannya. Firman-Nya pasti cocok dengan ciptaannya, terbukti. Tadi saya sudah beri contoh siang dan malam dan iklim. Hujan juga sama, pembuktiannya seperti itu. Firman-Nya pasti cocok dengan ciptaannya. Nah, ini interdisipliner pemahaman akademisi dan Al-Quran. Jadi tadi saya pahaminya dengan ilmu hidrologi dan Al-Quran seperti itu. Nah, kejadiannya seperti ini, animasinya kalau turun hujan. Ini tadi juga udah cocok ciptaannya. Nah, sekarang saya hadisnya, tadi firman-Nya. Ada pula sebagian tanah yang keras, tidak dapat menyimpan air karena letaknya miring dan tidak menyerap air, sehingga tidak menumbuhkan tanaman apa-apa. Nah, ini sia-sia tadi seperti firman-Nya hilang. Run off itu seperti ini, kalau turun di tanah keras, tidak menyimpan air karena letaknya miring, jalan letaknya miring dan tidak menyerap air. Nah, ini seperti faktanya, aktualnya atau ciptaannya. Kalau turun hujan seperti ini, kalau firman-Nya tadi hilang. Nah, ini juga sama, ini akan hilang, lari ke drainase ke saluran pembuang ke sungai, sungai ke laut. Hilang. Selama turun hujan, run off ini hilang. Itu adalah batil atau salah. Firman-Nya sama dengan ciptaannya, ini benar, sama tadi sudah saya jelaskan, miring, tanah keras. Kemudian ini sama interdisipliner pemahaman akademisi dan Al-Quran, kalaulah hujan yang benar. Ini hadisnya, ada pula tanah yang tandus, hanya menyimpan air saja, lalu Allah memanfaatkan air itu kepada manusia yang meminumnya dan mempergunakannya untuk mengairi kebun-kebun tanamannya dan ladang-ladangnya. Nah, inilah yang benar disimpan. Nah, ini juga ada aturannya, Permen PU
Dalam drainase ramah lingkungan, justru air kelebihan pada musim hujan harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mengalir secepatnya ke sungai, namun diusahakan meresap ke dalam tanah, guna meningkatkan kandungan air tanah untuk cadangan pada musim kemarau. Nah, konsep ini sifatnya mutlak di daerah beriklim tropis dengan perbedaan musim hujan dan kemarau yang ekstrim seperti di Indonesia. Nah, ini didukung oleh peraturan juga bahwa hujan harus diresapkan. Jadi firmannya sama dengan ciptaannya. Ini benar, jadi diresapkan, tadi menetap di bumi. Nah, inilah yang sekarang dilakukan sampai 76 tahun di Indonesia, hanya pemahaman secara akademisi, jadi run-off ini dibuang. Inilah konsep drainase konvensional menurut peraturan PU nomor 12 tahun 2014 adalah paradigma lama adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Dampak dari konsep ini adalah kekeringan yang terjadi di mana-mana, banjir dan juga longsor. Nah, terbukti membuang hujan itu sudah salah, justru membuat banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Ini terjadi 76 tahun lamanya dan kelihatannya belum ada perubahan. Jadi, tetapi Indonesia melakukannya yang salah. Ya, membuang hujan tadi sudah terbukti salah. Membuang hujan selama 76 tahun. Nah, ini webinar bareng 18 Februari 2021 yang dilakukan oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional dengan tema Kenapa Banjir? Nah, ini sudah ada pertanyaan yang cukup bagus karena udah 76 tahun banjir makin meningkat. Webinarnya seperti ini, judulnya sangat bagus. Tetapi sangat disayangkan jawaban dari institusi yang diharapkan memberi masukan, ini sertifikat saya mengikuti webinar tersebut, ternyata jawabannya masih hujan sebagai penyebab banjir. Dengan istilah hujan ekstrim. Padahal hujan sudah saya buktikan bukan sebagai penyebab banjir. Penyebab banjir adalah kerusakan hutan, kerusakan das. Nah, ini mungkin sepintas, tidak secara detail, saya membuktikan bahwa hujan itu tetap menurut ayat Qauliyah. Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan. Al-Quran surat As-Zukhruf ayat 11. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Al-Quran surat Al-Qamar 49. Ya, salah satunya hujan tadi dengan kadar yang diperlukan. Jadi tetap. Ini hadisnya, curah hujan pada suatu tahun kadarnya tidak kurang dari jumlah curah hujan yang turun di tahun lainnya. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, ini Bapak Rahmat Fajar Lubis, peneliti Puslit Geoteknologi LIPI. Beliau juga menyatakan 100 tahun terakhir ini hujan tetap. Ada dalam video saya, sudah saya sampaikan. Nah, ini hasil penelitian oleh Harun Yahya. Per tahunnya air hujan yang menguap dan turun kembali ke bumi dalam bentuk hujan berjumlah tetap, yakni 513 triliun ton, menurut Harun Yahya. Nah, tadi Al-Quran tetap, ini secara penelitian tetap, berarti firmannya cocok dengan
ciptaannya. Ya, hujan itu turunnya. Jadi sama. Ayat kauliyah sama dengan ayat kauniyah. Nah, sekarang data perubahan iklim. Informasi perubahan normal curah hujan. Ada perubahan tetapi normal. Nah, seperti ini perubahannya tapi berimpit. Ini ada 103 pemantauan curah hujan di Indonesia. Ini terbukti hujan tetap. Tetapi mengapa meningkat kejadian bencana di Indonesia? Tahun 2002, 86, tapi tahun 2020, 1065 kejadian banjir. Ini tren banjir di Indonesia antara tahun 2002 hingga tahun 2020. Ini data Bappenas, ini fakta kejadian. Banjir meningkat, hujan tetap. Ini terbukti. Hutannya tetap kok banjirnya meningkat. Berarti hujan itu bukan penyebab banjir. Dari logika berpikir secara sehat ini sudah terjawab. Demikian keterangan informasi dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.